Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Epi Suryono. Saya sebagai penyandang diabetes tipe 2. Sampai saat ini 40 tahun saya menyandang diabetes dan 15 tahun terakhir gula darah saya terkontrol dengan baik. Saya menggunakan insulin. Dengan dilihat hasil HbA1c-nya dari tahun 2005 sampai saat ini berkisar di angka 5,4 dan 6,1. Sedangkan untuk Indonesia angka HbA1c yaitu di bawah 7%. Di samping itu saya juga sebagai pandu nasional diabetes, sebagai motivator diabetes, lalu saya juga ketua Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia, unit Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Jakarta Selatan, lalu penulis buku Diabetes Sahabatku dan bersahabat dengan diabetes. Saudara, di Diabetes Sahabatku di tahun kedua saya mendapat bestseller. Oke, di buku itu di bab pertamanya saya tulis kebodohan-kebodohan saya dalam diabetes ini. Saudara, ada 8 kebodohan yang besar, yaitu yang pertama, kebodohan saya waktu saya tidak mengakui saya sakit diabetes. Karena sakit diabetes saya tidak merasakan sakit, berbeda dengan sakit gigi atau sakit perut gitu ya saudara ya, atau pusing, beda. Kencing manis diabetes tidak dirasakan sakit, bahkan boleh dikatakan kita enak makan, enak tidur. Jadi waktu dokter mendiagnosa saya diabetes, saya pikirin dokter salah gitu di dalam hati saya nggak berani bicara, ini dokter salah gitu kan. Lalu dokter mengeluarkan surat laboratorium pemeriksaan gula darah, saya 500 saat itu angka gula darahnya. Kembali waktu dokter bilang ini 500 tandanya diabetes, saya tetap menolak. Saya tidak mau menerima. Saya tidak berani bicara, tapi kembali di hati saya, di pikiran saya, itu si laboratoriumnya salah ngetik gitu kan, karena ya mungkin sibuk atau apa ya. Saudara, lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu kita sering beralasan bahwa waktu kita mau diperiksa di laboratorium yang hasilnya gulanya tinggi karena kita diabetes, kita sering berkelit, kita sering beralasan bahwa sebelum kita ke laboratorium, kemarinnya kita habis ikut undangan, habis pesta, habis makan banyak, habis makan es krim, habis makan kue-kue yang manis gitu kan. Jadi sampai diperiksa gula darah, gulanya tinggi. Sudah itu kembali, itu kesalahan, kebodohan yang kedua. Kebodohan yang tiga, yaitu waktu kita harusnya secara rutin, secara disiplin ke laboratorium untuk periksa gula darah, karena penyandang diabetes dia punya perasaan kalau saya sekarang ke laboratorium, aduh pasti gulanya lagi tinggi deh gitu kan. Nah, tunggu aja lah, mundur lagi 3 hari, bukan bisa seminggu gitu kan ya. Nah, waktu kita akal-akalan, saudara, akal-akalan supaya gulanya turun, nah ini merupakan satu kebodohan. Karena waktu kita nanti akal-akalan gulanya turun, saudara, nanti dilihat sama dokter juga lihat, oh gulanya bagus. Lalu dokter merubah, dan akhirnya saudara kembali lagi ke kehidupan biasa saudara yang tidak disiplin, gula saudara naik lagi ya. Jadi akal-akalan ini sangat salah ya. Lalu setelah itu orang juga kesalahan berikutnya genetik. Ya memang betul, salah satu faktor penyebab diabetes karena keturunan, karena ada gen. Tapi sering sama orang disebutnya gennya menyilang. Gen ayah nanti yang diabetesnya anak perempuan. Kalau yang diabetesnya kencing manisnya ibu, nanti yang turunannya gennya katanya ke anak laki. Ini salah, Bapak Ibu sekalian. Ini mitos, salah. Dan yang betul ya turun aja ke siapa nanti yang gaya hidupnya nggak baik, nggak bagus, akan timbul
diabetes. Saudara, kesalahan yang berikutnya, kelima, yaitu waktu kita katakan kata orang. Kata orang. Saudara, memang secara hati kecil kita, waktu dokter katakan diabetes ini sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Ya, belum bisa disembuhkan. Nggak tahu tahun depan, 3 tahun ke depan mungkin bisa. Ya, tapi untuk saat ini belum bisa disembuhkan. Ya, nah, saudara, waktu saudara dengar dari dokter itu, ya saudara diam aja. Aduh, nggak bisa disembuhkan, gitu kan ya. Tapi waktu saudara di luar, saudara bergaul, kawan-kawan saudara bilang, nah ini kata orang, ah enggak, diabetes mah bisa disembuhkan, gampang, bahkan bilangnya gampang. Kalau manis, netralkan aja dengan yang pahit, gitu kan, katanya gampang, gitu kan. Nah, kalau saudara kata dokter tidak bisa disembuhkan, tapi saudara bilang pengen sembuh, dan ada bilang orang gampang, wah ini gue banget, gue seneng nih, gitu kan. Dan dia bilang makanya diabetes itu bisa dinetralkan dengan pahit-pahitan, saudara. Oleh karena itu di dalam diabetes kebanyakan saya bertemu dengan orang-orang diabetes hampir seluruhnya, dia mengatakan bahwa betul, orang bilang waktu pertama dia makan pahit-pahitan, yaitu paria. Seperti saya juga makan paria, saudara. Paria dimasak, paria direbus, paria di blender, sampai saya di blender, Bapak Ibu sekalian, tapi tetap gula nggak turun. Waktu saya bertemu lagi dengan kawan saya, dia sebenarnya baik, dia sebetulnya sayang ke saya, dia baik itu family ataupun kenalan, karena dia bilang dia juga kata orang supaya sembuh. Jadi waktu makan paria, gulanya belum turun, lalu dia bilang, oh ini kurang pahit. Kurang pahit, dia bilang, jadi tambahin aja, tambah lagi dengan beratawali, saudara. Digodok airnya 3 gelas dijadikan 1 gelas, belum juga turun, tambah pahit lagi sirih merah, gitu ya. Sirih merah, udah tambah sirih merah tuh belum juga turun, saudara, tambah lagi dengan biji mahoni, pahit juga, gitu. Tapi kembali, ini mitos semua, saudara. Saya tidak anti dengan herbal, tapi sampai sekarang belum ada herbal yang menyembuhkan diabetes. Ya, lalu sudah gitu sambiloto, 7 lembar daun pandan, 7 lembar daun sukun jantan, ditambah bangkuang, biji alpukat, saudara, sampai sirsak dari akarnya, dari daun-daunnya sampai buahnya, batangnya, saudara, belum. Jadi semua itu sampai saat ini mitos. Ya, karena saya selama kurang lebih 22 tahun, 25 tahun di awal bagian saya menyandang diabetes, itu apapun yang kata orang saya lakukan. Dan kalau makan, saya makan. Kalau direbus, saya rebus. Ya, jadi semua, baik akar-akaran, batang-batangan, bunga-bungaan, daun-daunan, saya makan. Cuman yang sampai sekarang saya belum merebus dan belum makan, yaitu daunnya, daun pintu dan daun jendela. Itu saya belum. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita, saya rasa sampai sini tentang kebodohan di pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua, karena di pertemuan kedua saya mungkin akan bicara tentang olahraga yang berlebihan, tentang terapi urin ya dan terapi urin itu kalau saya baca di buku-bukunya itu kurang lebih disebutnya air ajaib, karena segala sakit penyakit bisa disembuhkan dengan terapi urin. Nah, nanti di rekaman berikutnya kita akan bicarakan tentang terapi urin dan olahraga yang berlebihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ada pepatah katakan, ada pertemuan, maka ada juga perpisahan. Maka pertemuan yang pertama ini sampai di sini kita bertemu, dan saya mohon undur diri, dan tetap saya salam buat saudara, salam sehat.